Hey guys, maaf 2 minggu ini aku udah ngilang. Jadi aku bukan nge-review sesuatu untuk kalian. Ini dia. Ini buku beli kemarin dan aku udah unboxing dengan 2 buku lainnya. Kalian bisa nonton di sini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk masuk ke sinopsis. Tunggu dulu dong. Jangan lupa klik tombol merah di bawah agar aku bisa kasih tahu kalian kalau aku upload video baru. Tanpa berlama-lama lagi, cus. Kisah ini dimulai dari sebuah pasar di Karchar, di mana Sage tengah dikejar karena mencuri sebongkah daging. Ada sebuah tulisan yang bunyinya itu seperti ini. Dia berteriak dengan keras dalam bahasa ibunya yang tidak aku mengerti. Nah, bahasa ibu itu apa? Bahasa ibu atau mother tongue merupakan bahasa pertama yang dikuasai seseorang sejak dia lahir. Nah, ada 2 perspektif dalam pengertian mother tongue atau bahasa ibu ini. Yang pertama, misalnya kalau kamu tinggal di Indonesia, tapi kamu lahirnya di Amerika dan ibu kamu ngajari kamu bahasa Amerika. Itu berarti mother tongue atau bahasa ibumu adalah bahasa Inggris. Ya kan? Orang Amerika bahasa Inggris kan? Yang kedua, misalnya kamu ini orang Indonesia, tapi kamu lahir dan besar di Amerika. Mother tongue atau bahasa ibumu tetaplah bahasa Indonesia karena asalmu dari Indonesia. Nah, kenapa harus bahasa ibu? Kenapa nggak bahasa ayah atau bahasa orang tua? Nah, dari yang kubaca, sejak kita lahir, kebanyakan kita itu menghabiskan waktu dengan ibu kita. Dan kita tuh pasti belajar banyak hal. Salah satunya adalah belajar bahasa. Nah, dari situlah istilah bahasa ibu tercipta. Nah, lanjut ya. Tiba-tiba seorang pria datang melepaskannya dari maut. Namun, bukan itu aja. Sage sendiri malah dibeli oleh pria tadi yang bernama Connor. Datanglah itu ke panti asuhan. BTW, Sage itu memang tinggal di panti asuhan. Terus di panti asuhan jumpalah mereka dengan Mrs. Turbledy, si yang punya panti asuhan. Sekedar menanya-nanya bagaimana sih Sage itu. Nah, setelah cukup lama, akhirnya setuju dan Sage dibawa pergi menjauh dari Karchar. Oh iya, si Sage sempat bilang kalau dia merupakan anak seorang Duke dari Avenia yang telah tewas. Makanya dia kabur dari Avenia dan datang ke panti asuhannya Mrs. Turbledy tadi. Nah, Dux sendiri merupakan gelar bangsawan yang berasal dari bahasa Latin Dux, D-U-X, yang berarti pemimpin. Nah, gelar ini dipakai oleh beberapa kerajaan Eropa sejak abad pertengahan. Nah, namun ternyata bukan Sage doang nih. Connor juga berkeliling ke seluruh panti asuhan, mengambil anak-anak lain dengan tujuan menjadikan salah satu dari mereka sebagai Pangeran Jaron, Pangeran Cartia yang menghilang misterius dan dikabarkan meninggal 4 tahun yang lalu. Setelah selesai, ketiga anaknya telah dipilih oleh Connor, yaitu Tobias, Roden, dan Sage tentunya, dibawa menuju Fattenwood, rumah si Regent Connor, yang sekaligus menjadi akademi kecil bagi mereka untuk menjadi seorang pangeran. Nah, dalam KBB ini, Regent itu sama dengan Bupati. Masalahnya, saat sudah berada di Fattenwood, kalian cuma punya 2 pilihan. Bertahan dan keluar sebagai pangeran, atau mati membusuk bersama rahasia yang terpendam. Dan masa-masa pelatihan yang berat pun dimulai. Berjuang dan mengadu nasib demi terlepas dari maut. Oke, mari kita masuk ke latar. Nah, sebelum itu, aku mau kasih tahu kalian sesuatu. Ini dia. Ini peta Cartia dan sekitarnya. Oke, banyak banget. Jadi aku nggak bakal bisa ngasih taunya satu-satu. Jadi aku bakal nyebuti beberapa saja. Yang pertama, Karchar. Itu tempat panti asuhannya Mrs. Turbledy. Yang kedua adalah Gelfin. Disinilah Connor menjemput Tobias dan sempat bermalam juga di Gelfin sebelum pergi ke rumah Regent Connor yang bernama Fattenwood. Yang keempat adalah Cartia, tempat di mana istananya Pangeran Jaron berdiri. Latar-latar yang aku sebutkan tadi itu merupakan latar yang muncul di 9 cerita ya. Untuk yang lain aku nggak bakal bahas. Langsung kita masuk ke penokohan. Nah, tokoh yang pertama yaitu Sage. Sage merupakan tipikal orang yang belak-belakan dan penuh sarkas serta kesombongan. Nggak jarang akibat mulutnya sendiri, dia sering mendapatkan hukuman. Susah diatur, tapi cepat dalam bertindak dan mencari jawaban. Nah, terkadang nih sifat dia tuh jadi kayak jaim-jaim gitu. Pembohong serta pencuri yang handal. Lanjut, yang kedua ada Tobias. Tobias ini merupakan orang yang paling berpendidikan di antara mereka bertiga. Namun dia ini agak egois dan gegabah. Sifatnya juga kadang kurang menyenangkan.
penuh ambisi tetapi memiliki fisik yang lemah. Nah, yang ketiga ada Roden. Roden ini kurasa yang paling mendingan di antara mereka bertiga. Soalnya yang pertama dia tuh jago berpedang dan sifatnya juga rada kalem. Dia juga lumayan baik, jarang dan tak ingin menimbulkan masalah yang merugikan dirinya. Nah, sejauh ini ya aku suka dari novel The False Prince ini adalah karena yang pertama alurnya itu lumayan cepat, setidaknya nggak buat boring lah. Dan yang kedua adalah Vadenwood sendiri. Tadi kan di awal aku udah bilang kalau Vadenwood ini semacam sekolah lah untuk mereka bertiga agar mereka tuh bisa jadi pangeran. Dan entah kenapa cerita yang bertema sekolah itu sangat seru untuk diikuti. Nah, sayangnya banyak banget detail yang tidak dijelaskan, tiba-tiba muncul gitu aja. Kayak contohnya, pas baca bab baru tiba-tiba langsung dikasih tahu bahwa Sage ini mencuri sebuah barang. Sedangkan di awal aja kita kan kasih tahu Sage itu ngapain aja sih. Hanya sebuah fakta bahwa Sage memang sering berkeliaran sebentar saat malam hari. Terus nih pas di akhir tiba-tiba semua tuh mendadak gitu. Semua rahasia yang gak dikasih tahu sebelumnya itu diinformasikan sejelas-jelasnya pada satu bab yang isinya tuh beberapa halaman doang. Tetapi karena itu pula aku ngerasa kalau karakter Sage ini pinter enggak? Oke, segitu aja untuk review kali ini. Overall aku kasih novel ini 4 dari 5 bintang. Bagi kalian yang gak suka romance, seri ini cocok sih. Meskipun ya aku baru baca buku satunya, dan di buku satu ini hampir nggak ada romance karena cuman percakapan dan saling membantu antara Sage dengan seorang pelayan dapur bernama Imogen. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat nonton. Dah.